Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah, yang punya hutang mudah-mudahan segera mampu melunasinya, yang sedang punya masalah mudah-mudahan segera terlepaskan dari permasalahannya, yang punya hajat mudah-mudahan segera tercapai hajat-hajatnya, yang sedang mencari pekerjaan mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak rezeki, banyak uang yang halal dan barokah, amin ya rabbal alamin. Namun untuk teman-teman semuanya, saudari-saudari semuanya dimanapun berada, saya mohon maaf karena malam ini tidak bisa live teman-teman ya, karena cuaca sangat buruk, sinyal wifi pun tidak normal teman-teman ya. Jadi saya berinisiatif untuk membuat video ya, walaupun bukan live teman-teman. Yang penting bisa menyapa teman-teman semuanya atau saudara-saudari semuanya dimanapun berada, untuk menghindari kekosongan teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Sya'ban dan juga bulan puasa yang sudah ada di depan mata, saya bisa aktif lagi menyapa teman-teman saudara-saudari semuanya dimanapun berada ya. Dan juga dengan keberkahan Gus Samsudin, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan dan keberkahan rezeki yang luar biasa teman-teman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kejadian yang sudah kita lihat bersama, yaitu kejadian yang menimpa Gus Samsudin teman-teman ya. Jadi yang perlu saya ceritakan di sini bukan tentang itu, akan tetapi dampak positifnya bagi kita semuanya ya. Baik yang menyukai Gus Samsudin maupun yang membenci Gus Samsudin. Menyadari ataupun tidak menyadari, mengaku atau tidak mengakui, tetap saja itu memang sudah benar-benar terjadi. Jadi bagi orang yang sudah yang pikirannya bersih, yang pikirannya baik, insya Allah akan memahami hal itu semua teman-teman ya. Mohon maaf, data mau saya off-kan dulu teman-teman ya. Jadi orang yang akalnya sehat, yang pikirannya bening, insya Allah menyadari dan mengetahui hal itu teman-teman ya. Coba sekarang kita lihat bersama bahwa para youtuber ya yang membawa nama Gus Samsudin itu langsung melonjak subscribernya, yang paling utama penontonnya luar biasa membeludak teman-teman ya. Jadi yang membenci Gus Samsudin, apalagi yang menyenangi Gus Samsudin, insya Allah channelnya langsung banyak sekaligus penontonnya teman-teman ya, seperti itu. Jadi orang yang sehat akalnya pasti akan mengakui hal itu dan pasti bisa membedakan ya. Jadi banyak sekali pembahasan oleh youtuber yang dibahas dari segala bidang ya, akan tetapi tidak pernah mencapai penonton yang sehebat ketika membahas Gus Samsudin atau membawa-bawa nama Gus Samsudin teman-teman ya. hanya orang-orang munafik saja yang mengingkari hal itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya teman-teman, amin ya rabbal alamin.
Nah, jadi bisa kita lihat bersama, bisa kita rasakan bersama, bisa kita saksikan bersama bahwa channel-channel YouTube atau para YouTuber sekarang mengais keuntungan gara-gara keberkahan dari Gus Samsudin, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah salah satu hikmah dan salah satu keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui Gus Samsudin, teman-teman ya. Makanya kita harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur karena likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Segala sesuatu itu pasti ada sebab-sebabnya, maka kita harus mengikuti sebab-sebab tersebut, teman-teman. Namun walaupun demikian masih sangat banyak orang yang ingkar ya. Dan itu juga menandakan bahwa ingkar kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas-jelas ya ada di depan mata. Yang tersandung kasus orang-orang yang terkenal bukan hanya Gus Samsudin, akan tetapi dengan mencatutnya nama-nama mereka tidak sebanyak penonton yang disebabkan oleh Gus Samsudin, teman-teman ya. Bisa kita lihat bersama. Coba lihat channel si Pesulap Merah. Sekarang ratusan ribu penontonnya sekali tayang, teman-teman, gara-gara mencatut nama Gus Samsudin. Coba periksa judul-judul yang lainnya, tidak ada yang sampai ratusan ribu. Paling-paling hanya puluhan ribu, teman-teman. Itu pun tidak sampai 50%-nya. Jadi tidak sampai 50.000, paling belasan ribu atau 30.000 seperti itu. Kecuali sudah beberapa minggu barulah, karena sedikit demi sedikit akan ada tambahan. Akan tetapi ketika membahas Gus Samsudin atau membawa-bawa nama Gus Samsudin di dalam judulnya, maka sekali tayang langsung ratusan ribu ya. Dalam satu hari langsung ratusan ribu penontonnya, teman-teman. Jadi ini perlu kita syukuri bagi orang-orang yang bersyukur, teman-teman ya. Namun orang-orang yang tidak merasa, orang-orang yang tidak terbiasa bersyukur, orang-orang yang munafik tidak akan mengakui hal itu. Bahkan orang-orang yang kurang ajar, orang yang sangat berjasa kepada di dalam agama Allah, yang sangat berjasa kepada umat pun dijelek-jelekkan. Itu namanya orang yang kurang ajar. Bukan hanya munafik, teman-teman, akan tetapi sampai kurang ajar ya. Makanya ada di sebagian channel itu yang disebut Gus Samsudin, Gus Idris, Ujang Bustami, dan lain sebagainya, lain-lainnya ya, disebutkan dijadikan foto takmirnya, teman-teman ya. Katanya menyongsong hidayah kalau nggak salah begitu judulnya. Itu namanya kurang ajar. Padahal yang tidak mendapatkan hidayah itu adalah dirinya sendiri. Akan tetapi malah merasa lebih mendapatkan hidayah daripada mereka. Gus Idris adalah hafidz Al-Quran, guru pesantren, dan orang-orang yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk agama, teman-teman. Akan tetapi masih dihina, katanya masih seakan-akan beliau itu bukan orang-orang yang mendapatkan hidayah, padahal dirinya sendiri yang tidak mengerti, jangankan paham, jangankan mengamalkan agama, paham pun tidak paham tentang agama, tapi berani kurang ajar kepada ulama-ulama, kepada ustadz-ustadz, kepada kiai-kiai. Karena kesombongan itulah yang akan menghancurkan nantinya. Silahkan ditunggu saja. Silahkan ditunggu. Kalau tidak segera menyadarinya, kalau tidak segera bertobat, silahkan tunggu. Dan sekali drop, sekali jatuh tidak akan bisa bangun lagi.
Karena setelah jatuh akan langsung bersamaan dengan lumpuh, tidak akan bisa bangun lagi. Lumpuh bukan artian lumpuh badannya, akan tetapi lumpuh secara batiniah. Jadi kita itu jangan ikut-ikutan menjadi orang kurang ajar seperti itu. Jangan pernah kita ikut-ikutan menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu wajib kita syukuri. Karena apabila kita syukuri maka nikmat itu akan ditambah. Dan yang namanya nikmat itu bukan hanya mendapatkan rezeki banyak, bukan mendapatkan uang banyak, bukan. Akan tetapi yang paling utama, rezeki yang paling utama adalah keimanan kita, adalah keislaman kita, adalah keyakinan kita, adalah kebaikan kita. Itu rezeki yang paling utama. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran untuk mendorong kita supaya selalu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jadi jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Jadi itu akibat rasa syukur. Jadi orang yang suka merasa bangga, yang suka merasa lebih hebat dari orang lain, yang merasa lebih bersih dari orang lain, yang merasa lebih berharga dari orang lain, yang merasa dalam segala hal di atas orang lain, itu adalah kesombongan. Apa sih yang dikatakan sombong? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dikatakan sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, suka meremehkan orang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Siapapun yang suka meremehkan orang lain dan menolak kebenaran itu adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong itulah yang nanti akan menjadi kayu bakarnya api neraka. Namun orang yang sombong itu tidak akan pernah merasa, tidak akan pernah menerima apa, walaupun kita beri nasihat bagaimanapun. Padahal kewajiban kita adalah ada 4 ya kewajiban kita. Yang nomor 3 dan yang nomor 4 adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Adalah saling berwasiat atau menasihati supaya orang itu mengerjakan sesuatu yang hak atau kebenaran. Watawasau bis sabr, dan saling menasihati supaya kita berlaku sabar. Sabar itu ada intinya ada 2. Sabar menjalankan perintah Allah dan sabar menjauhi larangan Allah. Seperti itu teman-teman. Akan tetapi seseorang itu tidak akan pernah mampu menjalankan sabar, tidak akan pernah mampu melakukan kesabaran, tidak akan pernah mampu bisa sabar sebelum orang tersebut, sebelum kita ini ikhlas. Karena ikhlas itu adalah kuncinya. Jadi apabila kita sudah ikhlas, segala sesuatu yang berat sekalipun akan terasa ringan. Apalagi yang ringan, jadi semuanya terasa ringan. Jadi gara-gara merasa ringan, maka kesabaran itu akan tercapai. Seperti itu teman-teman. Jadi tanpa keikhlasan untuk mencapai sabar itu sangat sulit. Dan apabila orang sudah mencapai yang namanya sabar, maka kita akan selalu bersama dengan Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar atau menyertai orang-orang yang sabar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersabar atas
nikmat-nikmat atas segala perintah dan larangan Allah. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat jelas ya, bahwa Gus Samsudin itu membawa keberkahan. Dan mungkin inilah salah satu penyebab kenapa Gus Samsudin itu mau masuk ke dalam penjara. Itu salah satu, insya Allah itu. Namun seorang yang mempunyai kedekatan khusus, yang mempunyai hubungan khusus dengan Allah, tidak akan menceritakan itu, karena itu adalah kesombongan, itu adalah riya. Riya itu ada pamer ya istilahnya, kalau bahasa Indonesianya itu pamer. Riya itu dalam bahasa Arab. Jadi tidak perlu, berbeda dengan kita. Kalau kita, saya khususnya ya, kalau mengerjakan atau melakukan sedikit kebaikan saja, maka akan saya bicarakan kepada orang lain, akan saya perlihatkan kepada orang lain. Kenapa? Karena kesukaannya pamer. Kalau saya, teman-temannya, seperti itu. Tapi kalau sudah dipamerkan, kalau sudah pamer, ya nggak dapat pahala kita. Seperti itu ya. Akan tetapi bukan berarti segala sesuatu itu tidak boleh dipamerkan, bukan. Karena bukan berarti segala sesuatu itu tidak boleh ditampakkan, bukan seperti itu. Karena memperlihatkan kepada orang lain itu belum tentu pamer. Akan tetapi pamer itu sudah pasti memperlihatkan kepada orang lain. Seperti itu ya. Sama halnya dengan Allah, dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu belum tentu Allah. Akan tetapi kalau Allah itu sudah pasti Tuhan. Sama halnya dengan Rasul dan Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul, akan tetapi kalau Rasul sudah pasti Nabi. Seperti itu ya. Dan orang-orang yang so tahu tidak mungkin memahami hal itu. Mungkin mereka mengira bahwa hanya dengan menjalankan sholat fardu itu sudah cukup. Dengan menjalankan puasa fardu itu sudah cukup. Itu kewajiban kita. Dan yang namanya orang bertaubat tidak mencukupi mengerjakan hal-hal yang diperintahkan Allah. Tidak mencukupi menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu tidak mencukupi. Itu adalah menjalankan kewajiban saja. Sedangkan yang namanya orang bertaubat, itu ada tambahan-tambahan kebaikan-kebaikan yang tidak diwajibkan. Bukan karena diwajibkan oleh Allah. Bukan karena dilarang oleh Allah. Seperti itu teman-teman. Mungkin ini sudah cukup penjelasan dari saya, supaya tidak terlalu panjang videonya teman-teman ya. Karena hari ini sinyal sangat sulit teman-teman ya, karena hampir seharian ya, dari malam bahkan hujan ya. Jadi sinyal tidak normal. Jangankan internet teman-teman, nelpon pun sangat sulit. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini sudah menjadi obat untuk teman-teman semuanya, dan terutama untuk saya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, karena insya Allah ini adalah kebaikan. Saya tutup dengan doa kafarat majlis. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi keselamatan dari dunia hingga ke akhirat. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.